Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, Sobat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Ini ada yang terhormat Bapak Gomas Harun. Ini Bapak ini mengikuti Lemhanas sama seperti kepala dinas kita, yaitu Bapak Prof. Edward. Ini apa kabar nih Pak? Kabar baik Ibu. Ya, ini katanya iya dari Jakarta ya Pak. Benar, ya. Oke Pak. Ini kabarnya nih Bapak menulis buku tentang pabrik keramik di Belitung, bener ya Pak? Benar, iya. Jadi gimana nih ceritanya Pak? Jadi saya bukan asli Belitung, tapi saya menaruh hati sama Belitung. Oke. Kenapa menaruh hati? Karena ternyata di tahun 1953 founding fathers kita Muhammad Hatta meresmikan satu pabrik keramik di Belitung. Dan saat itu adalah pabrik keramik terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Pasca kemerdekaan Indonesia menjadi lebih penting lagi karena ketika tahun 64 diperkuat dengan kepres dari Pak Soekarno untuk menjaga pabrik ini. Ternyata pada saat kami menelusuri, keramik-keramik produksi Belitung ini dipakai untuk pembangunan Stadion Gelora Bung Karno, yang dimana bangunannya membutuhkan keramik, kolam renang, kemudian kamar mandi dan sebagainya. Nah, pabrik keramik ini tentu menjadi tonggak yang penting bagi Indonesia karena perkembangan bahan bangunan, properti di Indonesia sampai hari ini tidak lepas starting pointnya itu adalah pabrik keramik dari Belitung. Kenapa Belitung? Waktu itu dipilih sebagai tempat yang cocok untuk berdirinya suatu pabrik karena di Belitung itu kaya dengan bahan baku keramik itu sendiri. Ada kaolin, ada tanah liat, dan bahan-bahan lain. Cuman setelah berkembang terus sampai tahun 1900 something, ya pabrik itu berhenti. Akhirnya pabrik-pabrik itu lebih banyak berkonsentrasi di Jawa. Oh gitu. Berarti pabrik itu terbesar di Indonesia Pasca dulu. kemerdekaan. Oke. Sekarang juga atau? Sekarang tutup, hanya gitu, ada puing-puingnya saja, dan masih ada 2 tanur dan 2 cerobong. Itu yang nanti saya dan kawan-kawan akan membuat tempat itu menjadi museum perkembangan keramik, museum sejarah-sejarah keramik yang ada di Indonesia. Jadi kalau orang nanti datang ke Belitung, tidak disajikan dengan wisata pantai saja, tapi juga ada satu objek baru yang bisa meng-reminder kembali mengenai sejarah perkeramikan di Indonesia. Jadi tempat sejarah ya Pak. Benar, ya. Oke Pak. Ini terus mencari data-datanya ini membuat buku Bapak gimana nih Pak? Ya. Jadi pada saat itu ketika saya jalan-jalan ke Belitung, saya melihat tempatnya yang sekarang hanya tinggal puing-puing. Kepikiran saya untuk menulis suatu buku, tapi buku itu tentu tidak lepas dari daftar pustaka, kemudian dokumen-dokumen atau kearsipan. Yang penting, saya spontanitas menghubungi komunitas lokal, di mana ada satu komunitas, mereka itu mengumpulkan foto dan saling sharing foto maupun benda-benda kuno yang ada di Belitung yang bisa menggambarkan kondisi Indonesia saat itu. Nah, selain itu juga banyak dibantu teman-teman dari kearsipan yang ada di Jawa, dan paling banyak malah kami dapatkan itu malah dari Belanda. Jadi ternyata arsip-arsip kita yang dulu-dulu itu karena zaman Belanda itu malah di Belanda semua. Baik clippingan foto, clippingan iklan-iklan koran dan sebagainya. Berarti nih Bapak sempat mengunjungi Belanda untuk mencari data ini? Kan, sekarang kan sudah canggih sekali ya. Iya benar, cukup digital ya kita, Pak. Masuk ke website mereka, kita ngambil yang high-res. Oh iya. Untuk mendukung pembuatan buku Bapak nih berarti Bapak menggunakan objek ataupun benda-benda bersejarah nih ya Pak. Betul. Berarti ya. Betul. Jadi kami juga ke pabrik
yang sekarang tinggal puing-puing itu, mengais-ngais, mengumpulkan batu bata api yang ukurannya besar sekali, 20 kali 40 cm, pecahan-pecahan keramik yang tersisa saat-saat itu ya kami kumpulkan, beserta foto-foto zaman dulu yang masih ada kondisi mesinnya, produk-produknya dan sebagainya. Ya. Oh nih Ya. Bapak ini mengikuti Lemhanas nih loh Sobat Arsip. Ini pesan dan kesan Bapak sewaktu mengikuti Lemhanas Pak. Ya, jadi Lemhanas ini satu pendidikan untuk calon pimpinan strategis nasional. Nah, saya bersyukur sekali bisa mengikuti pendidikan selama 7 bulan. 7 bulan. Dengan program yang namanya program pendidikan reguler angkatan. Saya dan Pak Kadis itu sama-sama Barengan di ya, angkatan Pak? 63. Iya. Oke. Kesannya pesan yang saya dapat tentu banyak sekali. Pertama, tujuan daripada Lemhanas ini adalah kita membuat networking. Ya, membuat networking antara peserta-peserta. Jadi setelah lulus nanti teman-teman itu ada yang dari TNI, ada yang dari Polri, ada dari ASN, BUMN, Ormas dan sebagainya, bisa bersinergi untuk bertukar informasi dan membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, tentunya kalau bicara Lemhanas ini tidak semata-mata bicara mengenai pertahanan. Karena persepsi orang kalau yang namanya lembaga ketahanan nasional pasti bicaranya pertahanan, bicaranya mengenai perang dan sebagainya. Ternyata tidak. Ternyata di Lemhanas kita juga belajar bagaimana itu ketahanan pangan, bagaimana itu ketahanan papan. Jadi kalau selagi masyarakat kita kelaparan, kita ngomong Pancasila percuma. Mereka tidak menangkap. Jadi ini menjadi tugas pemerintah bagaimana mensejahterakan masyarakatnya lebih dulu, terutama masalah pangan, masalah papan. Apalagi kita lihat 3 tahun COVID begini, banyak orang tinggal di rumah. Jadi secara tidak langsung orang harus mempunyai rumah yang layak untuk ditinggali mereka. Nah, itu bagian dari ketahanan nasional. Iya, benar-benar. Kira-kira begitu. Itu 7 bulan ya Pak ya? 7 bulan, betul. Berarti udah kayak kumpul 7 bulan, udah kayak saudara sendiri jadinya ya, Ya, Pak? Betul. Udah deket sekali. Pendidikan ini adalah pendidikan tertinggi di Indonesia. Dan memang kami semuanya satu ya, walaupun berbeda baju, ya itu semuanya satu. Jadi di Lemhanas itu kita tidak membuat kotak-kotak lagi, semua kita satu. Sama ya Pak? Ya, benar. Iya. Ini nih Pak, untuk closingnya nih, tanggapan Bapak nih tentang pentingnya arsip nih, apa nih Pak? Kalau saya melihat arsip itu penting sekali ya. Kita di usia saya, kalau saya bisa menemukan foto saya masih balita aja, itu sudah luar biasa. Ya, untuk generasi saya ya. Tapi kalau generasi sekarang mungkin kan lebih terstruktur. Karena anak-anak kita ini lahir di situasi yang sudah 2G, 3G, di mana dokumentasi foto, video mereka terekam dengan baik. Tapi berbeda di zamannya saya. Usia saya sekarang 50. Saya ingin mencari foto ketika saya bayi aja susah sekali. Ya mungkin ketemu 1 atau 2. Nah, menurut saya ini penting sekali. Apalagi kalau kita bicara Indonesia begitu luas. Kadang-kadang kita ingin mengetahui mengenai budaya lokal. Nah, itu kita Google aja belum tentu ada. Ya. Jadi terpaksa ya harus kita mengumpulkan dari teman-teman atau senior-senior sesepuh yang memang masih mempunyai arsip begitu. Nah, arsip ini kan juga belum tentu berupa bahan-bahan yang sifatnya cetakan, tapi juga bisa berupa karya seni, ya, bisa juga berupa karya tenun, dan banyak-banyak objek, di mana kalau ketika kita melihat satu objek itu bisa bercerita banyak mengenai local wisdom, mengenai budaya setempat, dan pada akhirnya kita bicara
Indonesia dalam bingkai NKRI. Iya. Iya. Benar sekali nih Pak. Kalau dulu mungkin kita fotonya masih pakai apa tuh, klise ya Pak ya. Benar. Kalau anak-anak zaman sekarang itu udah Iya. ada media sosial, Benar. langsung posting, upload, udah Benar, tersimpan. iya. Oke Pak, ini Iya. mungkin itu saja wawancara Iya. kita pada hari ini. Terima kasih banyak nih Pak Iya, Gomas. terima Mudah-mudahan sukses selalu ya Pak Iya, ya. terima kasih Bu Emel. Oke Sobat Arsip, itu saja podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsip.